Cita-cita menjadi seorang gamer sudah sangat populer di masa sekarang ini. Ditambah lagi dengan loyalty yang mereka dapatkan dan juga statusnya sebagai sebuah hobi yang sangat menghasilkan, siapa sih yang gak tertarik untuk menjadi seorang gamers profesional? Di video kali ini kami akan mengulas sedikit tentang fenomena yang terjadi di kalangan remaja. Bahkan tidak menutup kemungkinan orang dewasa dan juga anak-anak ikut terlibat, yaitu terkait dengan kecanduan bermain game online. Sebelumnya, yuk subscribe channel ini bagi yang belum subscribe sebagai bentuk dukungan untuk kami agar terus berkarya. Awal mulanya game diciptakan sebagai sarana hiburan di kala stres dan juga penat akan kehidupan sehari-hari. Namun, seiring berjalannya waktu, game seperti menjadi sebuah rutinitas. Bahkan, gamers telah berubah menjadi sebuah profesi bagi beberapa orang. Sebut saja game seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG, hingga game berbasis desktop atau komputer, masing-masing memiliki komunitas dan player profesional yang menjadi idola atau panutan bagi para remaja, yang mayoritas adalah remaja putra. Untuk menjadi seorang yang profesional dalam game, dibutuhkan upaya yang keras, mulai dari skill yang terus dilatih, bakat, device yang canggih, jam terbang yang tinggi, kontrol diri, hingga dukungan dari orang-orang sekitar. Sebuah game memang dirancang untuk menang dan juga kalah. Jika seseorang dapat menerima dan bisa belajar dari sebuah kekalahan yang mereka alami, maka mental untuk menjadi gamers profesional sudah mulai terbentuk. Namun bagi sebagian orang, selalu kalah dalam bermain game justru membuatnya semakin frustasi, dan seringkali mereka bermain tanpa kontrol dan juga strategi yang jelas. Hal ini yang akhirnya akan berdampak negatif, atau yang biasa kita sebut dengan kecanduan. Apabila sebuah game yang seharusnya menjadi sarana hiburan malah merubah seseorang menjadi bersikap negatif, maka seseorang tersebut telah gagal atau tidak berbakat untuk menjadi seorang gamers profesional. Selain itu, dia juga telah rugi karena kehilangan banyak waktu di dunia nyata, yang seharusnya waktu tersebut bisa dia manfaatkan untuk melakukan hal-hal positif. Bayangkan saja, untuk melatih skill bermainnya, seorang gamers paling tidak menghabiskan waktu selama 7 jam sehari. Bayangkan selama 1 bulan berapa waktu yang dia habiskan untuk bermain game. Itu baru dari sisi kerugian waktu. Belum lagi dari sisi kesehatan, sosial, psikologis, hingga akademik bagi kalian yang masih duduk di bangku sekolah. Kemudian dari segi sosial, rasa asik yang didapatkan ketika seseorang bermain game akan berdampak pada ketidaktertarikan seseorang tersebut pada interaksi di dunia nyata. Mereka cenderung memiliki teman yang terbatas, bahkan beberapa di antaranya tidak memiliki teman sama sekali di dunia nyata. Lalu dari segi psikologis, rasa frustasi ketika tidak bisa menerima kekalahan saat bermain cenderung berbuah pada rasa marah dan kesal. Belum lagi jika terpancing pada perkataan-perkataan kasar yang muncul ketika seseorang bermain game, hal ini sangatlah buruk bagi psikis seseorang. Dan dari sisi akademik, ketika seseorang kesulitan memahami sebuah materi pelajaran ataupun perkuliahan, mereka akan cenderung beralih pada permainan game sehingga waktunya tersita, dan mereka tidak akan ada upaya untuk memahami materi yang sulit tersebut. Hal ini berdampak pada penurunan prestasi akademik baik di sekolah maupun di bangku perkuliahan. Tujuan dari kami membuat video ini, kami hanya ingin mengajak kalian untuk berkaca pada diri sendiri. Apakah tekad kalian menjadi seorang gamers adalah sebuah keinginan saja atau memang terdapat bakat? Atau apakah kalian didukung oleh keluarga dan juga orang-orang sekitar? Dan apakah kalian memiliki kebebasan waktu dan juga finansial sebagai modal? Jika masih terdapat jawaban tidak, maka kami merekomendasikan untuk kalian kembali pada tujuan awal game diciptakan, yaitu sebagai sarana hiburan, bukan untuk kalian tekuni. Bermainlah game dikala pikiran penat, akibat banyaknya tugas sekolah ataupun lainnya.
tetapi jangan jadikan game sebagai rutinitas. Masih banyak sih pilihan aktivitas lain yang lebih bermanfaat ketimbang bermain game. Misalnya, kalian bisa melatih skill bermain alat musik, berolahraga, pidato, seni lukis, atau coding. Sebenarnya kami hanya ingin mengajak kalian para remaja untuk berkaca pada diri sendiri dan mengembangkan potensi diri ke arah yang lebih positif. Jangan hanya ikut-ikutan arus yang sedang deras-derasnya seperti game online yang sekarang, karena masa depan kalian adalah pilihan kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika memang bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian.